Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Anyes Prime dan kami mengajak Anda untuk berpartisipasi malam hari ini melalui sambungan telepon interaktif di nomor 021 392 7456 021 392 7456. Masih bersama kami Mas Ismar Syirafuddin, salah satu kuasa hukum atau tim advokasi GenPF. Mas Ismar? Halo? Malam. Oke. Malam. Baik Mas Ismar, saya ke Mas Said dulu. Mas Said, kalau tadi kita mendengar ternyata status Rizik Syihab masih sebagai saksi. Apakah secara hukum memang dibenarkan polisi melakukan surat pemanggilan paksa kepada yang bersangkutan? Ya, saya bukan ahli di pidana, tetapi sebetulnya kalau kita lihat pada posisi Habib, posisinya sebagai saksi ya, mestinya tidak perlu sedramatis inilah kira-kira persoalannya kan. Ada orang diminta memberikan kesaksian. Nah tentu sebagai warga negara yang baik semua orang harus taat pada hukum. Kalau diminta memberikan keterangan ya dia hadir gitu. Tetapi kalau sekedar saksi itu sampai ada isu misalnya harus melibatkan Interpol, lantas kemudian seolah-olah ini yang bersangkutan tidak mau hadir, padahal menurut Pak Ismar tadi penjelasannya Habib bersedia hadir kan sebetulnya. Cuman memang karena ada kegiatan yang di luar. Nah kalau misalnya saat dia sedang menjalankan katakanlah ibadah, apakah umroh atau apa di Saudi, nah kan mestinya tidak boleh ditunda dulu untuk pemanggilan yang kedua. Jadi pemanggilan kepada saksi itu tidak pada saat bersamaan atau katakanlah bahkan dipilih-pilih waktunya ketika orang sedang melaksanakan ibadah gitu loh. Banyak undang-undang kita juga yang sebetulnya memberi ruang cukup besar kepada warga negara untuk secara bebas melaksanakan ibadah termasuk di luar negeri dalam hal umat Islam di Mekah begitu. Nah, sekarang kalau kemudian pemanggilannya, saya nanti mungkin Pak Ismar bisa berbagi informasi juga ke kita apakah pemanggilan kedua itu dilakukan pada saat sedang menjalankan ibadah atau tidak gitu. Tetapi karena ini belum tersangka kalau ceritanya Pak Ismar tadi ya, ini masih sebagai saksi kan perlakuannya juga saya kira tidak perlu harus seperti seorang tersangka pada kasus yang sangat berat begitu ya. Misalnya dulu kasus korupsi kita cari Nazarudin sampai ke Kolombia harus melibatkan Interpol dan sebagainya, itu make sense. Itu menurut saya wajar. Tapi kalau pada kasus-kasus yang private begitu ya, lantas kemudian ini tergolong kasus yang biasa-biasa saja dan ancaman hukuman juga bukan ancaman hukuman yang tinggi besar sekali begitu, dan kepada yang bersangkutan juga ini masih statusnya sebagai saksi dan diinformasikan oleh kuasa hukum akan siap hadir. Nah dalam konteks itu saya kira nggak perlu ada yang dikhawatirkan. Baik, Mas Ramses, apakah perlu sampai adanya surat pemanggilan paksa yang dilayangkan polisi supaya Habib Rizik segera hadir memenuhi panggilan penyidik dari Polda Metro Jaya? Ya, saya kira saya tidak mengomentari dari aspek hukum ya, tapi saya melihatnya bahwa tentu aparat kepolisian kita mungkin punya aturan sendiri ya, punya mekanisme hukum sendiri sehingga mereka bisa menerbitkan surat pemanggilan paksa atau menggunakan Interpol itu. Saya kira ini wilayah hukum dan wilayah aparat kepolisian yang kita tidak bisa melakukan koreksi atau intervensi. Tetapi yang pasti begini, saya ingin tadi koreksi sedikit, bukan koreksi, saya ingin menanggapi pengacaranya tadi Pak Ismail itu ya. Sesungguhnya begini, kalau saya melihat bahwa ini tidak ada konstruksi hukum ya, kecuali kalau misalnya ada tekanan-tekanan massa, misalnya ada gerakan-gerakan massa yang meminta bahwa Habib Rizik harus diproses secara hukum. Jadi saya tidak melihat bahwa ada konstruksi politik yang ada di sini sehingga harus mendesak Habib Rizik untuk harus ditahan gitu. Itu yang saya lihat gitu. Pak Ismar, begini Mas, kalau menurut saya memang dimensi politik itu betul apa yang dikatakan oleh Bung Ramses tadi. Ada yang sifatnya itu melalui pergerakan gerakan massa begitu ya, tetapi tidak melulu. Itu dimensi politik itu lahir karena ada tekanan-tekanan massa. Baik, tapi tentu kita sepakat hukum itu adalah menjadi panglima di negeri ini. Siapapun harus tunduk, siapapun itu tanpa terkecuali harus tunduk terhadap apa yang telah kita sepakati. Indonesia adalah negara hukum. Pak Ismar, saya kembali ke Anda. Baik. Pak Ismar, Oke. Supaya ini tidak menjadi polemik, mengapa Habib Rizik atau mengapa Anda sebagai salah satu kuasa hukumnya tidak menyarankan agar Habib Rizik segera kembali ke tanah air agar ini tidak menjadi polemik dan artinya ada kepastian hukum bahwa kasus ini bisa segera berjalan dan kita akan tunggu bersama hasilnya seperti apa Pak Ismar? Ya, baik. Kita dari tim kuasa hukum itu kita akan memberikan hak
sepenuhnya kepada beliau apa yang beliau mau lakukan. Tapi yang pasti beliau sendiri menyampaikan bahwa begitu selesai dia punya urusan, beliau akan kembali, ya. Karena apa? Ini juga panggilannya sebagaimana tadi katakan Pak Said ya, bahwa beliau itu dipanggil pada saat beliau umroh, ya, panggilan kedua. Dan beliau belum pernah kembali ke Indonesia. Yang saya mau sampaikan bahwa keberangkatan beliau ke sana terus belum kembali itu karena beliau betul-betul ada suatu hal yang harus dia selesaikan, dalam hal ini tesisnya. Dan itu pun ya, urusan di Kuala Lumpur Malaysia sehingga Habib Rizik lebih mementingkan keberadaan di Malaysia, urusan di Malaysia dibandingkan untuk memenuhi panggilan dari polisi. ya, kalau untuk kasus urusan di Malaysia itu kan masalah tesis, Mas. Itu udah dari tahun 2015 harusnya beliau sudah selesai. Ya, tapi karena terhambat urusan umat, beliau betul-betul fokus untuk dakwah sehingga terbengkalai. Nah, kondisi sekarang, kemarin itu beliau umroh, sekalian beliau mampir ke Malaysia, terus peristiwa ini terjadi gitu lah. Maksudnya ribut-ribut seperti ini. Apakah mampirnya beliau dari Arab Saudi sebelum pulang ke Indonesia sehingga terlebih dahulu di Kuala Lumpur ada unsur kesengajaan untuk menghindari pemeriksaan dari polisi, Pak Ismar? Oh, tidak ada. Memang dari awal beliau sudah berniat untuk mengurus tentang urusannya di Kuala Lumpur. Jadi tidak ada unsur kesengajaan mau menghindar, tidaklah itu. Baik, mungkin polisi hari ini sudah melakukan atau sudah melayangkan surat pemanggilan paksa. Tepatnya atau persisnya kapan Rizik Syihab akan memenuhi panggilan dari Polda Metro Jaya? Nah, inilah yang sebenarnya menjadi pertanyaan besar ya buat kami. Buat kami ini seakan-akan bahwa peristiwa ini adalah peristiwa besar, suatu hal yang luar biasa sebagaimana mungkin kita pahami bersama. Padahal kan kasus-kasus yang lain itu masih banyak yang jauh luar biasa yang harusnya ditangani oleh pihak penyidik. Kok bisa ada orang-orang yang bawa parang masuk ke ruang publik yang luar biasa yang bisa membunuh orang lain. Itu kan sebenarnya itu tugas polisi yang sangat urgent gitu loh. Terus ada orang yang minta merdeka, ada orang yang menyandera di beberapa tempat termasuk di instansi tapi terlepas dari itu semua, Pak Ismar, bukankah lebih cepat, lebih baik dalam artian kasus ini Habib Rizik datang ke Polda Metro Jaya menjalani pemeriksaan, bukankah itu menjadi pilihan yang lebih baik di mata hukum, di mata masyarakat, Pak Ismar? Karena negara ini adalah negara hukum dan semua orang sama kedudukannya di mata hukum, Pak Ismar. Ya, betul. Untuk itu makanya kita sudah berumbukan dengan teman-teman advokat dan kita juga sudah bicara dengan beliau. Beliau juga dalam waktu dekat insya Allah, cuman kondisi ini aja. Urgen juga beliau yang beliau urus di sana. Kalau masalah selesai ini terus dia pulang, terserah mau pihak kepolisian, kita akan manut gitu loh. Cuma jangan ditakut-takutin seperti ini. Kita mengkhawatirkan ini seakan-akan malah memprovokasi gitu loh. Seakan-akan memancing juga. Beliau itu bukan sendiri, beliau juga punya pengikut. Yang kalau disentuh, jangan Pak Ahok saja sendiri hanya udah menista agama Islam dan sudah divonis ini punya pengikut, apalagi beliau seorang ulama besar yang bisa marah gitu loh. Dan ternyata kayaknya dipancing, malah dengan sangat jaga berani pihak Kapolri sudah menyatakan bahwa akan berdiri di paling terdepan apabila ada hal seperti itu. Ini seakan-akan udah ada gimana gitu loh, Pak. Pak Ismar, dari kuasa hukum sendiri, dari GNPF, apakah sudah ada rencana untuk menjawab langsung surat pemanggilan paksa dari polisi, Pak? Ya, pasti kalau begitu selama ini kita biasanya kalau sudah ada seperti ini, kita memang langsung menghadap ke waktu di Jabar maupun di Polda beberapa kali. Kan di Polda kan bukan cuma kasus ini yang kita dipanggil. Ya, kita datang, kita sampaikan bahwa beliau tidak bisa hadir karena ada seperti ini. Kadang kita selama ini juga kooperatif kok. Memang kemarin kayaknya beliau dipanggil itu kan berdekatan lagi dengan aksi 55 gitu loh. Makanya aneh juga ini, setiap ada aksi pasti ada korban. Tapi bukankah dengan kondisi seperti ini justru citra dari Habib Rizik sendiri yang tercoreng karena dianggap, ada sebagian orang yang menganggap justru beliau menghindari pemeriksaan hukum dari Polda Metro Jaya, Pak Ismar? Ya, itu boleh-boleh saja orang berbicara seperti itu. Tapi faktanya kan kita insya Allah tidak seperti itulah. Ya, dan juga masyarakat nanti akan tahu
ya, dan orang umum pun juga sudah semakin mengerti gitu loh, bahwa sekarang ini bukan lagi negara hukum ya kalau menurut pandangan saya dengan kondisi seperti ini. Oh, sekarang udah berdasarkan Matsat lagi gitu, bukan lagi Rekstad, tetapi udah negara kekuasaan gitu. Pak Ismar, berapa lama lagi waktu yang dibutuhkan Habib Rizik untuk berada di Kuala Lumpur menyelesaikan segala urusannya di sana, Pak? Ya, paling pekan-pekan depan itu sudah beliau insya Allah sudah selesai itu. Apakah sudah ditentukan harinya, Pak? Mungkin tanggal berapa akan datang ke Polda Metro Jaya atau tiba di tanah air? Makanya untuk itu mungkin kita akan punya strategi juga karena kita tidak mau dipermalukan. Kita begini, kita juga menjaga jangan sampai Indonesia ini kacau balau gitu loh. Beliau datang tiba-tiba dipermalukan di tengah jalan begini-begini. Beliau itu bukan orang sendiri. Kita juga mau mencari waktu timing yang tepat bagaimana beliau hadir, beliau tidak dipermalukan. Ya kan dengan ini kan ini betul-betul kita mau mencari kondusifnya Indonesia gitulah. Tapi kalau memang kalau memang ternyata kalau memang menurut kuasa hukum beliau tidak bersalah, mengapa beliau tidak menghadapi langsung kasus ini sehingga kasus ini bisa langsung selesai begitu, Pak Ismar? Oh ya, ini kan kondisinya karena memang hanya ada suatu hal yang beliau urus, ya. Jadi kalau masalah persoalan besar pun dihadapi, masuk penjara pun beliau udah 2 kali loh. Jadi terlalu kecil persoalan ini kalau beliau mau hindari. Insya Allah beliau tuh istilahnya nggak perlu mengkhawatirkan tentang itu. Memang kita juga karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang ini mungkin masih bisa ditunda dulu. Apalagi di persoalan ini kita paham ini kan cuma dipaksakan juga gitu loh, Pak. Baik, Pak Ismar, apa jaminan yang bisa diberikan oleh kuasa hukum Habib Rizik tidak akan melarikan diri dan akan segera pulang ke tanah air? Bentuk konkretnya seperti apa, Pak? Rumahnya di sini, pekerjaannya di sini, keluarganya di sini. Ya, jadi nggak usah khawatir lah, pasti beliau akan kembali waktu dekat dan nggak usah kita terlalu berpolemik tentang ini dan ini kasus-kasus seperti ini untuk bisa menunda suatu pemeriksaan saksi itu sebenarnya suatu hal yang lumrah, suatu hal yang biasa-biasa saja. Cuma ini kita dibesar-besarkan karena bingung juga ya teman dari Pak Polisi dalam hal ini yang diwakili oleh Pak Argo selama ini boleh berbicara lantang kalau ketika berbicara tentang Habib Rizik gitu loh. Padahal ini kecil-kecil kasusnya sangat kecil. Tidak ada apa-apanya gitu. Baik, Pak, kita jeda dulu, Pak, jeda sejenak, Pak. Kita akan lanjutkan lagi dialog kita usai pariwara dan pemirsa Ainus Prime akan segera kembali.